Oke, halo semua. Jadi perkenalkan, aku Anggun Devinta Darmawan dari kelas EMA mata kuliah analisis industri. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari analisis saya dari tugas ujian tengah semester analisis industri terkait 8 rekomendasi dari sebuah kasus di suatu perusahaan yang sudah diberikan. Oke, jadi di sini kita akan membahas terkait perusahaan terkait peningkatan profit di PT Indopangan Maju Sejahtera. Oke, jadi bayangkan jika kita berada di suatu ruang rapat. Di depan kita itu ada laporan keuangan, angkanya besar, perusahaannya itu terlihat sehat. Revenue-nya mencapai 255 miliar rupiah, total biaya 175 miliar rupiah dan profit sebesar 80 miliar rupiah. Semua orang di ruangan itu bisa aja bilang, "Oke, ini udah bagus." Tapi manajemen tidak berpikir seperti itu. Karena dalam bisnis, bagus itu seringkali menjadi sebuah jebakan yang bisa membuat perusahaan berhenti untuk berkembang. Dan PT Indopangan Maju Sejahtera memilih untuk tidak terjebak di situ. Mereka menetapkan target yang lebih tinggi, yaitu dengan memaksimalkan profit sebesar 30% dalam waktu kurang dari 2 tahun. Artinya profit harus naik dari 80 miliar menjadi sekitar 104 miliar rupiah. Ada gap sebesar 24 miliar rupiah di sini. Sekarang kita berhenti sebentar. 24 miliar rupiah itu bukan angka yang kecil. Itu bukan sekedar jualan lebih banyak atau sedikit. Itu butuh strategi. Dan bukan sembarang strategi, tapi strateginya yang tajam, terukur, dan realistis. Oke, sekarang kita akan masuk pada kesalahan umum dalam mengejar profit. Jadi, sebelum masuk ke solusi, kita itu harus jujur terlebih dahulu. Banyak perusahaan melakukan kesalahan yang sama. Ketika mereka ingin menaikkan profit, mereka langsung berpikir bahwa naikkan penjualan. Oke, diskon promosi besar-besaran, push sales habis-habisan. Kelihatannya agresif, kelihatannya keren, tapi seringkali itu tidak efektif. Kenapa? Karena diskon itu menggerus margin. Volume tinggi meningkatkan biaya distribusi. Lalu produksi meningkat, risiko waste juga naik. Hasilnya apa? Hasilnya itu penjualan naik, tapi profit belum tentu. Ini yang harus dihindari oleh suatu perusahaan. Oke, di sini kita punya mindset shift dari volume ke value. Di titik ini PT Indopangan ini harus melakukan perubahan dari cara berpikir mereka. Dari bagaimana menjual lebih banyak itu menjadi bagaimana menghasilkan lebih banyak dari setiap penjualannya. Oke, ini perbedaan kecil, tapi dampaknya itu akan besar. Jadi strategi yang pertama itu adalah kita harus fokus pada margin. Itu kita harus fokus produk dengan margin tinggi. Mari kita lihat realitas sederhana. Tidak semua produk ini diciptakan untuk menghasilkan profit yang sama. Bisa kita lihat, beberapa produk hanya berfungsi sebagai penarik pasar, sementara yang lain adalah mesin uang dari perusahaan tersebut. Oke, kita lihat di PT Indopangan, produk seperti bumbu dapur dan makanan ringan ini memiliki margin yang lebih tinggi. Artinya, biaya produksinya itu relatif rendah, harga jualnya lebih fleksibel, dan permintaannya itu stabil. Sekarang, pertanyaannya adalah, kalau kita punya dua pilihan, jualan banyak tapi margin kecil atau jualan lebih sedikit tapi marginnya besar, mana yang akan kita pilih? Kalau tujuan kita profit, jawabannya jelas. Strateginya adalah prioritaskan produksi produk margin tinggi, lalu perkuat distribusi, fokuskan promosi ke sana. Sementara produk dengan margin rendah itu bagaimana? Ya kita evaluasi apakah masih layak untuk dipertahankan atau perlu reposisi. Oke, jadi ini itu keputusan yang tidak selalu nyaman, tapi penting untuk kita ketahui. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk pada strategi kedua, yaitu pricing strategi, seni yang sering diremehkan. Harga ini bukan sekedar angka, jadi harga itu adalah suatu persepsi. Banyak perusahaan ini takut untuk menaikkan harga karena mereka itu takut untuk kehilangan pelanggan, takut penjualan mereka turun. Tapi yang sering dilupakan itu adalah kalau pelanggan sudah percaya, kenaikan kecil itu tidak akan langsung membuat mereka ini pergi. Kenaikan sekitar 3-5% itu mungkin akan terlihat kecil, tapi kalau dikalikan volume yang besar, dampaknya itu akan signifikan.
Contoh sederhananya di sini kita akan membawa jika salah satu lini produk menghasilkan 50 miliar, kenaikan 5% berarti tambahan 2,5 miliar. Tanpa produksi tambahan, tanpa ekspansi besar, ini yang disebut low effort, high impact strategy. Selain itu, ada strategi bundling. Misalnya itu yang pertama paket hemat, yang kedua paket keluarga, yang ketiga beli 2 gratis 1, versi disamarkan. Psikologi konsumen ini bermain di sini. Mereka merasa mendapatkan nilai lebih. Padahal sebenarnya adalah mereka mengeluarkan lebih banyak uang. Oke. Lalu ada strategi yang ketiga, itu efisiensi. Strategi yang paling tidak seksi tapi paling efektif. Kalau marketing itu melihat keren, efisiensi itu membosankan. Tapi justru disitulah kekuatannya. Efisiensi itu tidak terlihat, tapi dampaknya itu akan langsung terasa. Bayangkan, kita bisa mengurangi biaya. Yang pertama itu bahan baku lebih murah lewat negosiasi dengan supplier. Lalu yang kedua, distribusi lebih efisien. Yang ketiga, produksi ini lebih minim waste. Setiap penghematan langsung masuk pada profit. Mari kita hitung ulang. Jadi total biaya itu ada 175 miliar. Efisiensi 10% sama dengan 17,5 miliar. Itu sudah hampir menutup gap 24 miliar. Artinya, kalau strategi ini dijalankan dengan disiplin, setengah pekerjaan ini udah selesai. Seperti itu. Lalu strategi yang keempat, itu ada distribusi. Produk bagus tidak akan menjual dirinya sendiri. Kadang masalahnya ini bukan produknya jelek, tapi adalah sulit untuk ditemukan. Bayangkan kita ini punya produk terbaik di dunia, tidak hanya tersedia di suatu toko kecil. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada yang beli. Distribusi adalah jembatan antara produk dan juga konsumen. Oke, jadi PTN di pangan ini harus apa? Masuk ke e-commerce, memperkuat retail modern. Lalu yang ketiga, mereka harus membangun reseller daerah. Kenapa hal tersebut itu penting? Karena perilaku konsumen ini berubah. Sekarang, orang itu ingin cepat, mudah, praktis. Kalau produk ini tidak tersedia di tempat mereka mencari, mereka akan beli produk lainnya. Sesederhana itu. Oke. Lalu yang kelima, ada strategi branding, dari produk ke experience. Dulu orang itu beli karena suatu kebutuhan, kalau sekarang karena pengalaman. Dan itu bukan cuma logo, bukan hanya warna. Brand itu adalah sebuah alasan kenapa orang-orang itu memilih untuk membeli produk kita dibanding yang lain. Jadi PTN di pangan ini bisa membangun ini lewat yang pertama konten resep, atau yang kedua edukasi memasak atau storytelling produk. Di sini ada satu contoh, bukan cuma jual bumbu, tapi juga kemudahan memasak enak di rumah. Ditambah lagi influencer marketing, mereka bisa mempercepat awareness, tapi harus hati-hati. Kalau tidak tepat target, itu hanya jadi pemborosan mahal. Oke. Lalu ada strategi yang keenam, yaitu strategi inovasi, kecil, cepat, dan konsisten. Banyak perusahaan ini menunggu ide yang besar, padahal pasar tidak menunggu. Inovasi kecil ini lebih realistis. Misalnya itu adalah rasa baru, lalu kemasan praktis, lalu desain lebih modern. Hal kecil ini bisa untuk menarik perhatian konsumen, meningkatkan impulse buying, dan memperpanjang siklus hidup suatu produk. Jadi di industri pangan ini krusial karena konsumen itu cepat bosan. Lalu untuk strategi yang ketujuh, itu ada hidden profit engine. Jadi ini yang sering diremehkan oleh suatu perusahaan, padahal sangat powerful. Oke, jadi mendapatkan pelanggan baru itu mahal, menjaga pelanggan lama itu jauh lebih murah. Program loyalitas ini bisa sederhana, seperti contohnya diskon pembelian ulang, point reward, membership. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu bukan hanya jualan, tapi juga untuk membangun kebiasaan. Kalau konsumennya itu sudah terbiasa, mereka tidak akan mudah pindah. Oke, jadi yang terakhir itu ada strategi data, dari intuisi ke presisi. Di masa lalu intuisi cukup, sekarang tidak. Keputusan itu harus berbasis data. Perusahaan ini harus tahu produk mana yang paling menguntungkan, daerah mana paling potensial, kapan waktu penjualan tertinggi. Dengan data, strategi bisa menjadi akurat, risiko lebih kecil, dan keputusan lebih cepat. Oke, jadi kalau tanpa data gimana?
Kalau tanpa data itu bukan strategi, itu tebakan mahal gitu. Jadi integrasi strategi ini bukan jalan sendiri-sendiri. Kesalahan lain yang sering terjadi itu adalah strategi dijalankan secara terpisah, padahal yang dibutuhkan itu adalah integrasi. Contoh di sini, produk margin tinggi didorong lewat distribusi yang luas, didukung branding yang kuat, dijual dengan strategi harga yang tepat, dan dipantau dengan data. Kalau semuanya itu jalan sendiri-sendiri, hasilnya itu tidak maksimal gitu. Oke, jadi realita yang harus bisa diterima oleh manajemen itu tidak semua strategi akan langsung berhasil. Jadi akan ada trial and error, biaya awal, resistensi internal. Tapi itu juga menjadi bagian dari proses. Yang berbahaya justru tidak melakukan apa-apa. Oke, jadi untuk penutupnya itu adalah di titik ini PT Indo Pangan ini punya dua pilihan, tetap nyaman atau berkembang. Karena di industri pangan kompetisi ini tidak pernah berhenti. Yang stagnan akan tertinggal, yang adaptif akan bertahan, dan yang strategis akan menang. Jadi target 24 miliar ini bukan sekedar angka, itu adalah suatu simbol apakah perusahaan ini siap untuk naik level atau tidak. Untuk closingnya adalah pada akhirnya profit ini bukan hanya hasil dari kerja keras, tapi hasil dari keputusan yang tepat. Dan pertanyaannya sekarang, apakah keputusan yang diambil hari ini cukup kuat untuk membawa PT Indo Pangan ke masa depan? Seperti itu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.